gua selama nge-Grab ya, nganter nggak nyentuh 5 kilo, argonya 224, gokil. Halo, assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Oke teman-teman, ini gue dapat DM nih Instagram ya dari Mbak Lydia gitu. Dan ini juga mewakili pertanyaan teman-teman yang pernah masuk ke gue juga gitu. Jadi gitu teman-teman, ini Mbak Lydia ini ceritanya dia mau ngerental di mobil buat online gitu kan, dan dia ada khawatir di situ mobilnya kalau misalkan terjadi apa-apa bagaimana gitu. Nah ini sepengalaman gue ya guys ya, gue cerita sepengalaman gue, dan gue juga belajar dari rental-rental mobil sudah besar gitu ya, kayak seperti sahabat rental punyanya Grab itu bagaimana gitu memaintenance-nya biar mobil itu terjaga, terkontrol, dan orangnya itu bisa dipercaya dan nggak berani macam-macam terhadap mobil kita gitu. Yang pertama gini guys, yang pertama adalah karena kita perorangan ya, bukan korporat atau perusahaan besar. Kalau jadi untuk masalah badan hukumnya, kalau bukan perusahaan besar itu kan agak kurang ya, karena ini perorangan. Gue bicaranya perorangan. Yang pertama adalah gue cari orang yang tetangga, yang dekat gitu. Bahkan kita harus tahu, jangan bukan orangnya aja, tapi saudaranya dia, orang tuanya dia gitu kan, rumahnya pada di mana aja gitu. Yang pertama itu tuh pertama. Terus yang kedua, setelah lu udah percaya sama orangnya, yang keduanya nih, kita bikin hitam di atas putih gitu kan. Nah isinya apa hitam di atas putih ini? Itu banyak guys, itu global, banyak banget ya. Gue coba jabarin satu-satu ya kan, isinya hitam di atas putih gitu ya. Yang pertama masalah setoran dulu nih. Terus tetapkan nih setorannya nih, per harinya berapa gitu, per harinya berapa. Kalau gue dulu waktu itu tuh gue diangkat 105 harinya. Terus setorannya mau bagaimana? Tiap hari, per 3 minggu, seminggu, per sebulan. Kalau menurut gue kalau buat online mendingan sih better setiap hari gitu. Karena kalau misalkan kita mintanya per seminggu sekali gitu kan, nanti takutnya nggak pakai gitu loh sama si drivernya. Namanya duit kan gatel gitu kan gitu. Mendingan kata gue sih setiap hari terus story gitu. Terus kalau misalkan sudah 3 hari nggak ada setoran nih gitu kan, mobil harus dipulangin gitu. Tuh kayak gitu, kita bikin sistem kayak begitu, mobil harus dipulangin. Nah terus udah gitu gimana sama kondisi mobilnya nih? Misalkan kondisi mobilnya, kita kan kalau mengasih mobil ke orang kan sudah serah terima ya, kondisinya seperti ini nih, kondisi luar bodinya seperti ini kondisinya, terus kondisi interiornya seperti ini, kelengkapannya seperti ini gitu. Terus diceklis tuh dari awal tuh, jadi kita nanti udahannya enak, ada checklist lagi. Jadi kita nyerahinnya seperti ini, pulangnya seperti ini juga, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih gitu kayak situ. Terus kalau misalkan kayak terjadi kecelakaan nih misalkan gitu ya, kalau yang gue lakuin adalah kita bikin kesepakatan kalau misalkan terjadi laka lantas nih, mobil sampai masuk ke bengkel berhari-hari atau ya pokoknya apalagi sampai sebulan gitu ya, gue kan tetap gue charge ini setoran gitu. Gue kan charge setoran setiap harinya gitu kan, sama OR juga dia yang tanggung. Karena apa gitu kan, karena apa gue minta begitu ya kan. Memang sih tega-tega ya, orang udah kecelakaan kita tetap minta setoran ya, tega-tega. Sekarang begini bos, kalau misalkan ditumbul masih cicilan ya kan, nah terus kita cicilan itu berharap banget dari setoran, nggak ada lagi yang buat bayar mobil itu kecuali dari setoran gitu kan. Nah kalau misalkan setoran mandek, ya lo cicil aku banget juga pasti mandek kan gitu. Beda kalau misalkan lo ada uang lebih nih, uang lebih misalkan lo kerja dapat gaji bulanan, nah sebenarnya tanpa harus lo disewa untuk mobil, lo bisa bayar sendiri gitu kan dengan gaji lo. Nah itu beda lagi gitu kan gitu. Nah ini dulu yang gue alamin adalah gue ngerental nyicil mobil itu, bayarnya gitu ke bank gitu ya, dengan cara berharap dari si penyewa gitu. Kalau misalkan si penyewanya ngesetor, ya gue ke banknya juga
agak dan juga agak terseok-seok juga sih gitu. Jadi waktu makanya gue ngasih kesepakatan seperti itu. Ya, sebenarnya jangan tega ya, sekarang bisnis bos gitu kan ya. Kalau misalkan bisnis kita pakai perasaan, selesai, kita bakal kalah terus gitu kan. Bisnis sih ya kita pakai logika gitu kan. Jadi ya profesional aja, lu mau saudara mau bukan saudara. Kalau bisnis ya bisnis gitu kan, salah ya salah gitu. Nggak bisa ada toleransi, kecuali gue bisa mengatasi gitu kan. Misalkan gue ada duit lebih gitu buat setoran ke bank, bayar cicil ke bank tanpa harus bersandar dari setoran si penyewanya itu nggak apa-apa. Gue bisa memaklumi gitu kan, walaupun memang gue ya sebenarnya dirugikan dengan hal itu gitu kan ya, gitu ya, kira-kira kayak begitu. Nah terus untuk keamanan mobilnya sendiri, gue biasanya pasang GPS nih. Nah GPS-nya itu jangan sekedar cuman ngelihat peta lokasi si mobil, tapi kita harus bisa cari GPS yang bisa ngontrol, bisa ngeremot dari jarak jauh gitu. Misalkan begini, ini gue belajar dari SR ya, dari sahabat rental Grab gitu kan. Jadi GPS-nya itu ketika kita sudah setting nih, mobil itu sudah berjalan sampai lebih dari 100 km dari titik yang kita tentukan gitu. Misalnya kita masih titik itu ketentuannya di rumah kita, misalkan yang di rumah kita. Nah mobil ini sudah berjalan tuh jaraknya itu sudah melebihi dari rumah kita. Jaraknya misalkan yang gue pasang itu waktu itu 100 km. Ketika dia sudah lewati itu, nanti di handphone gue tuh ada notifikasi gitu, ada kayak remind lah gitu kan, ada warning nih mobil sudah melampaui batas nih. Nah nanti gue biasanya akan konsul ke drivernya itu, lo kemana gitu kan, mau kemana gitu. Kalau misalkan dia ngebandel atau bagaimana, ya udah matiin aja dari jauh, kita matiin gitu. Begitu juga sama setoran, misalkan udah harusnya tiap hari setoran, udah 3 hari nggak setoran, ya udah matiin aja dari jauh. Yang dilakuin sama rental lagi juga begitu guys, sama dilakuin. Jadi dia pakai remote itu kayak gitu ya, kira-kira gitu teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang perlu perbaikin, tolong gue kasih saran ya di kolom komentar gitu. Kalau ada yang kurang tolong tambahin, kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Oke, gitu aja dari gue. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau coba ngerentalin mobilnya ke orang terdekat ya, jangan orang lain yang nggak kenal, orang terdekat gitu kan. Gue sih nyarankan orang terdekat, jangan orang lain ya pokoknya deh gitu, karena orang terdekat aja bisa boncos gitu ya, apalagi orang lain. Yaudah gitu ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.